puluhan trofi. Tapi hampir tak ada anak yang menaruh posternya di kamar. Dia adalah bek kepercayaan Jose Mourinho di setiap misi besar. Bek yang membuat timnya nyaris tak kebobolan, tapi jarang disebut di berita. Siapa dia? Ricardo Carvalho. Sang legenda yang memilih hidup di bayangan dan di sanalah kekuatannya. Nama yang jarang disebut. Buka buku sejarah sepak bola, sebutkan bek-bek besar era 2000-an dan nama Ricardo Carvalho mungkin tidak muncul di halaman pertama. Tidak seperti Cannavaro yang pernah meraih Ballon d'Or, tidak seperti Maldini dengan karisma dan loyalitasnya di AC Milan, dan tidak seperti John Terry yang selalu berdiri paling depan saat mengangkat trofi. Namun, jika Anda bertanya pada Jose Mourinho, siapa bek yang ia percayai penuh di laga-laga terbesar? Jawabannya tidak pernah berubah. Ricardo Carvalho. Dan yang membuatnya menarik, kisahnya tidak dimulai dengan gemerlap. Sebelum jadi juara Eropa, Carvalho sempat nyaris terbuang dari Porto. Bagaimana ia membalikkan nasibnya? Awal yang tak terlihat. Ricardo Alberto Silveira de Carvalho lahir di Amarante, Portugal, 18 Mei 1978. Tidak ada cerita bombastis seperti kontrak profesional di usia belasan atau klub-klub besar yang berebut tanda tangannya. Karirnya berjalan lambat, bahkan terkesan datar. Ia harus melalui masa peminjaman di klub kecil seperti Lessa, Vitória Setúbal, dan Alverca. Banyak yang mengira ia hanyalah bek Portugal biasa-biasa saja, yang mungkin akan menghabiskan karirnya di liga lokal tanpa pernah dikenal dunia. Namun, Carvalho punya satu senjata rahasia yang tidak dimiliki semua bek: kemampuan membaca permainan dengan sempurna. Dia tahu kemana bola akan bergerak bahkan sebelum lawan menyentuhnya. Dia bukan pemain yang sering melakukan tackle keras, tapi justru pemain yang membuat tackle itu tidak perlu dilakukan. Lalu datanglah seorang pelatih muda bernama Jose Mourinho yang melihat apa yang tidak dilihat orang lain. (2004) tahun yang mengguncangkan Eropa. Musim 2003-2004 adalah musim yang mengubah segalanya. Di bawah Mourinho, FC Porto tidak hanya menjadi juara Liga dan Piala Domestik, tapi juga menulis sejarah dengan menjuarai Liga Champions. Porto bukanlah favorit. Mereka menghadapi raksasa-raksasa Eropa, tapi selalu pulang dengan kemenangan. Di tengah sorotan untuk Deco, Vitor Bahia, dan Derlei, Carvalho menjadi tembok yang sulit ditembus. Puncaknya adalah final Liga Champions melawan AS Monaco. Semua orang mengingat gol-gol Porto, tapi mereka lupa bahwa Monaco tidak diberi ruang sedikit pun untuk membalas. Di akhir musim, Carvalho dinobatkan sebagai UEFA Best Defender. Kesuksesan itu membuat Mourinho pindah ke Inggris, tapi dia tidak pergi sendirian. Misi ke Inggris. Musim panas 2004, Chelsea membayar hampir 20 juta pound sterling untuk membawa Carvalho ke Stamford Bridge. Itu adalah rekor transfer untuk bek Portugal saat itu. Musim pertamanya, Chelsea hanya kebobolan 15 gol. Rekor yang masih bertahan sebagai pertahanan terbaik sepanjang sejarah Premier League. Carvalho bukan headline, bukan sosok yang diwawancarai panjang lebar di depan kamera. Tapi di lapangan, dia adalah alasan mengapa Petr Cech bisa memecahkan rekor clean sheet. Tapi hubungan antara Carvalho dan Mourinho bukan sekadar pelatih dan pemain, dan ini terbukti ketika Mourinho pergi. Bertemu lagi di Madrid. Tahun 2010, Mourinho mengambil alih Real Madrid. Dan siapa yang ia bawa? Ricardo Carvalho. Banyak yang meragukan langkah ini. Carvalho sudah usia 32 tahun. Banyak yang bilang ia sudah habis. Tapi musim debutnya di Madrid, ia langsung membantu tim mengalahkan Barcelona di final Copa del Rey. Good ball from Marcelo, that great cross header, goal! Cristiano Ronaldo! A magnificent header! Real Madrid with a breakthrough!
Bagi fans Madrid, itu bukan sekadar trofi, tapi kemenangan moral atas rival terbesar mereka. Carvalho tidak selalu menjadi starter di musim-musim berikutnya, tapi ia tetap menjadi mentor bagi bek-bek muda. Ia mengajarkan sesuatu yang tidak bisa diajarkan hanya lewat latihan. Ketenangan saat badai datang. Warisan di Portugal. Karirnya di tim nasional juga panjang. Debutnya 2003 langsung membalanya ke Euro 2004, di mana Portugal menjadi finalis. Ia tampil di Piala Dunia 2006, 2010, dan 2014, serta Euro 2008. Namun puncaknya datang di Euro 2016. Pada usia 36 tahun, Carvalho masih dipanggil ke skuad. Ia mungkin tidak bermain setiap menit, tapi pengalamannya memberi dampak besar bagi Pepe, Jose Fonte, dan generasi baru. Portugal akhirnya meraih gelar besar pertama dalam sejarah mereka, dan Carvalho, meskipun dalam peran kecil, ada di sana untuk menyaksikannya. Sang ahli posisi. Carvalho tidak pernah dikenal sebagai bek yang mengandalkan fisik besar atau tackle brutal. Senjatanya adalah timing yang perfect dan posisi yang selalu tepat. Ia membaca permainan seperti membaca buku terbuka. Bagi pelatih, memiliki Carvalho di lini belakang seperti memiliki asuransi yang membuat tidur lebih nyenyak di malam sebelum laga besar. Setelah Madrid, Carvalho bermain di AS Monaco dan kemudian merasakan petualangan di Asia bersama Shanghai SPG. Tidak ada pesta perpisahan megah, tidak ada air mata di stadion penuh penonton. Dia meninggalkan sepak bola profesional seperti ia memainkannya. Tenang, sederhana, tapi penuh makna. Kisah Ricardo Carvalho membuktikan satu hal. Kadang, Anda tidak perlu jadi pusat perhatian untuk menjadi bagian paling penting dalam sejarah. Di dunia yang bising dan penuh sorotan, Carvalho membuktikan bahwa diam bisa menjadi bahasa paling keras untuk berkata, "Aku di sini dan aku membuat perbedaan."